Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholawat burdah yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita mengerjakan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca Ratibul Athos dan sholawat burdah. Kemudian dilanjutkan dengan kita sama-sama mempelajari ilmu agama. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau ila yaumil qiyamah. Pada malam hari ini sehubungan dengan kitab fikih ini sedikit lagi selesai. Nah, kemudian malam hari ini kita selingi dengan membaca kitab tasawuf lah, yang dikarang oleh Syekh Haji Abdurrahman Siddiq Mukri Indragiri. Beliau ini adalah juga keturunan daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita mulailah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata hamba yang dhaif lagi amat hina, yaitu Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa lijamil muslimin rabbuhul bari. Manakala hamba bersangatan puas dan jemu melihat dan mendengar di dalam berpuluh-puluh tahun keadaan ghalib manusia, keadaan kebiasaan manusia di tanah Jawa kita ini, kita masing-masing menuntut ilmu penghabisan dan ilmu kesempurnaan diri dan ilmu perpegangan ketika sakaratul maut yang sehabis-habis tinggi. Manakala ditakrir oleh ulama yang hak Ahlus Sunnah wal Jamaah akan jalan ma'rifat ahli tasawuf yang sebenarnya, yang berasal dari Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama, maka tiba-tiba jadi ringan kepada mereka itu. Setengah mereka itu berkata belum lagi sampai kepada ilmu yang sebenarnya, masih kulit, masih isinya. Dan setengah mereka itu mendakwa ulama menyembunyikan ilmu sebenarnya ajarannya. Dan yang diajarkan ulama itu cuman emas muda, bukan emas yang sudah tua gitu ya, masih anum, masih kulit gitu. Hingga berbagai-bagai perkataan mereka itu. Dan mereka itu pun senantiasa beredar di keliling segala negeri, berkeliling segala negeri kita ini mencari-cari ilmu yang sebenarnya. Hingga bertemulah mereka itu dengan dolun mudilun, artinya orang yang sesat lagi menyesatkan orang lain, padahal ia mengakui mempunyai ilmu yang sebenarnya yang tiada ada pada ulama.
dan ia merupakan dirinya ulama yang hak, maka menuntutlah mereka itu kepadanya ilmu rahasia yang halus-halus, dan segala syarat-syarat mendapatkan ilmu itu setengahnya dengan syarat kain putih dan tikar putih, dan setengahnya lagi dengan beras ketan, ayam, uang yang tertentu, dan barang sebagainya. Maka diajarkannya oleh guru-guru palsu itu akan ilmunya yang tiada muwafaqah, kada sesuai kita mengajar segala guru-guru palsu itu. Artinya yang diajarnya itu kada sesuai si guru palsu tadi. Setengahnya Allah Ta'ala ada di dalam diri kita, ujarnya ada di dalam diri Allah ya. Dan setengahnya dengan 1-2 kalimat saja, seperti tikullah yang apabila mendengar bingkarungan atau cecak niscaya masuk surga, ujarnya. Jadi kata kodi ini ujarnya, kata-kata ini kata kodi dengar cecak, bingkarungan masuk surga, mendengar ujarnya. Dan apabila hampir sakaratul maut, datang kepadanya malaikat yang 4 dan Nabi Muhammad ya, dan Allah Ta'ala, dan ada nur yang terdiri tegak ke langit yang diperpegangi, ujarnya. Dan setengahnya apabila memakai akan ilmunya sampai martabat tawasuk, artinya keluasan dan kelapangan, sembahyang jadi, tidak sembahyang pun jadi, ujarnya. Dan tidak wajib menuntut ilmu agama yang lainnya daripada amar, artinya perintah dan nahi, ujarnya ya kan. Sudah sampai ilmunya tadi. Dan jikalau mau sembahyang pun tiada wajib qasad ta'arud ta'yin, hanya musyahadah wujudullah ya kan, musyahadah wujudullah, kada perlu lagi qasad ta'arud ta'yin. Atau fana di dalam nur Muhammad hingga berbagai macam yang amat banyak yang didapat daripada pengajaran guru-guru yang palsu itu. Ia dolun mudilun, artinya guru palsu itu sesat, menyesatkan, dan khalifah dajjal bagi menyesatkan orang yang Islam. Sekaliannya itu telah hamba dapati dalam berpuluh-puluh tahun. Allahumma hafaz warham umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tilkal bi'il mukaffarati, amin. Hai Tuhanku, peliharakanlah dan kasihanilah kiranya akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa bid'ah yang munkar lagi yang mengkafirkan itu. Syahdan. Maka dengan sebab-sebab yang tersebut itu terlintas pada hati hamba memperbuat risalah ini pada menyatakan ma'rifat ahlullah yang sebenarnya, yang mempunyai asal daripada Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama. Maka setengahnya daripada tertibnya bermula ma'rifat ulama mengikut ma'rifat imam-imam yang 4. Ma'rifat ulama mengikut ma'rifat imam-imam yang 4. Ya, siapa imam yang 4? Imam Maliki, ya kan, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Dan mereka itu mengikut ma'rifat aulia yang 4 tadi. Dan mereka itu ma'rifat sahabat, yang aulia itu pulang mengikut ma'rifat sahabat. Dan ma'rifat sahabat mengikut ma'rifat Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka itu pun mengikut ma'rifat Nabi SAW. Artinya ma'rifat sahabat Nabi tadi mengikut ma'rifat Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kadang mungkin keliru, kadang mungkin tersalah. Nah, jadi para ulama tadi ma'rifatnya mengikut imam yang 4. Imam yang 4 ini pun ma'rifatnya mengikut para aulia, wali-wali ya kan. Dan wali-wali ini pun mengikut ma'rifatnya mengikut sahabat Nabi.
dan sahabat Nabi pun mengikut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ma'rifat Nabi kita bersamaan dengan ma'rifat segala anbiya dan mursalin yang dahulu-dahulu ya kah, dan bersamaan dengan ma'rifat ahli langit hingga ke atasnya. Tetapi hamba dahulukan pada risalah ini menyatakan syariat dan thariqat dan hakikat dengan perkataan yang simpun. Kemudian daripada itu barulah hamba menyatakan amal ma'rifat dengan ikhtisar, dengan ringkas jua yang hamba dapat mafhumi, dipahami juga dari kitab-kitab tasawuf wassalam. Adapun syariat artinya kenyataannya, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada hukum, daripada segala hukum-hukum amar dan nahi dan lainnya. Artinya syariat itu ialah segala hukum-hukum amar, artinya perintah dan larangan dan lainnya, itu syariat. Apabila sifatnya perintah, syariat lah. Larangan, syariat juga. Ya, kayak sholat, perintah, syariat namanya. Zakat, puasa, haji, itu syariat namanya, perintah ya. Dan nahi, larangan. Larangan jangan, apa namanya, lawannya itu larangan, berarti ya. Sholat pada sholat berarti kan larangan. Maka takluk atau berhubungan yang syariat itu tadi pada anggota badan kita. Takluknya artinya hubungannya, kaitannya. Dan adapun thariqat artinya jalan, yakni jalan menyempurnakan syariat. Thariqat artinya jalan, yakni jalan menyempurnakan syariat, seperti taubat dan zuhud dan tawakal dan sabar dan ridho dan sidik dan mahabbah dan zikratul maut, ingat kematian, dan lain-lainnya. Dan segala perangai yang terpuji, maka ia takluk pada hati, berhubungan kepada hati ya kan? Dan nyata pada anggota. Syariat seperti kasafinatin. Syariat itu sebenarnya seperti kapal. Syariatun kasafinatin wa tariquhu, tariqat itu seperti kalbahar, lautan. Ini diperumpamakanlah. Wa haqiqatuhu, dan hakikat itu seperti kallu'lu'i, seperti mutiara. Artinya syariat itu umpama kapal dan tariqah itu umpama laut dan hakikat itu umpama mutiara. Maka dalam hal ini seseorang tidak bisa mendapat mutiara hakikat itu kalau tidak menyelami lautan thariqat menurut sebagaimana mestinya, dan tidak akan selamat melayari lautan thariqat itu kalau tidak berkapalkan syariat. Jadi syariat itu seperti kapal, seperti sampan perahu. Thariqat itu seperti lautnya. Jadi syariat tadi dijalankan di lautan thariqat tadi. Ya kan? Arti thariqat itu digawi, syariat itu jadi berjalan ngarannya ya kan? Apabila syariat itu dikerjakan, digawi, berarti berjalan ngarannya kapal tadi. Amun kada digawi bang syariat tadi bisi kapal tapi kada dijalankan, berdiam aja ya kan. Nah lalu nanti mendapatkan hakikat itu mutiaranya ya kan, karena dijalankan lalu mendapat mutiara. Amun kada dijalankan bang bisa lah dapat mutiaranya. Beranai aja ya kan, misalnya di pinggir sungai kapal tadi, sedangkan hakikat itu di tengah laut sana anaknya. Jadi kita menyeberang, mengarungi lautan itu jalannya ya kan, ya thariqat namanya ya kan, nama jalan itu thariqat namanya. Lalu dapat hakikat tadi. Nah, kalau sudah dapat hakikat tadi ya ma'rifat namanya.
Nah jadi hendak selamat tadi kada bisa mengarungi lautan tadi kalau lautan toriko tadi kalau dengan tidak dengan syariat tadi sertifikat kapal tadi ya. Kalau tiada berkapal syariat tadi dan tiada akan selamat melayari lautan torikot itu kalau tiada berkapal syariat yang cukup dengan segala barang yang diperlukan. Ya kan kada cukup kapal itu aja, tapi keperluan di kapal itu juga harus cukup. Ya kan? Keperluan di kapal di syariat dan harus cukup juga seperti takwa Allah, takwa kepada Allah dan iman. Ya kan? Dan menyerahkan diri kepada Allah, tawakal tadi. Itulah sebabnya Luqmanul Hakim berkata memberi wasiat bagi anaknya, ya bunayya inna dunya bahrun amikun wa qad ghariqa fiha nasun katsir faj'al safinataka fiha taqwallah wa hashuhal iman wa syiraha tawakkal Allah la'allaka tarju. Artinya, wahai anakku, ujar Luqmanul Hakim, sesungguhnya dunia ini laut yang amat dalam dan luas. Bukan sedikit, artinya tidak sedikit manusia yang berbahaya karenanya. Maka dari karena itulah hendaknya jadikan kapal engkau padanya takwa kepada Allah. Dan muatilah kapal engkau itu dengan iman, dan layarkanlah kapal engkau itu dengan tawakal atas Allah Ta'ala, artinya menyerahkan diri, niscaya engkau selamat. Nah itu wasiat daripada Luqmanul Hakim. Kemudian adapun hakikat, artinya i'tiqad yang sebenarnya yang wajib dipercaya sama ada ilahiyah, artinya ketuhanan, atau nubuwiyah, kenabian, atau sam'iyah, yang takluk yaitu takluk ia pada hati, berhubungan dengan perbuatan hati. Ya, itu hakikat, ya. Adapun ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, yaitu takluk ia pada sir hati, rahasia hati. Artinya mengenal wahdaniyat Allah Ta'ala pada af'al, pada asma, pada sifat, dan pada zat. Mengenal wahdaniyat artinya asa Allah pada af'al, pada asma, pada sifat, dan pada zat dengan i'tiqad yang yakin. Sekira-kira tetap pada i'tiqadnya bahwa tiada yang memperbuat sekalian kainat melainkan Allah Ta'ala. Tiada yang memperbuat sekalian kainat yang ada di dalam alam dunia ini, yang ada di alam semesta ini, melainkan Allah Ta'ala. Itu yakin hati, ya kan? Dan tiada yang bernama di dalam kainat hanya Allah Ta'ala. Dan tiada yang bersifat hanya Allah Ta'ala. Dan tiada yang maujud yang ada di dalam kainat ini hanya Allah Ta'ala yang maujud. Nah, sudah kita 20 menit sudah. Karena kira-kira insya Allah kita sambung, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita, berhajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.